1 ayat 8, siapa sih Alef Taf ini? Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, atau Alef dan Taf. Firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Pantokrator yang maha kuasa, atau pemegang kekuasaan. Ya, dia mengatakan, aku ini pantokrator, pemegang kekuasaan. Ya, Gusti Yesus itu loh, teman-teman, ya. Yohanes 19 ayat 37, dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tusuk, telah mereka tikam. Jadi kematiannya itu sudah dinubuatkan dengan cara ditikam. Ditikam mana? Tangan dan kakinya. Mazmur 22 mengatakan, mereka menikam, menusuk aku, tangan dan kakiku. Jadi kematiannya dengan cara disalib. Padahal pada waktu Daud menulis Mazmur 22, mereka akan menusuk tangan dan kakiku. Pada waktu itu hukuman salib belum dikenal. Yang ada hukuman rajam. Ya, jadi 750 tahun sebelum hukuman salib itu ada, Daud sudah menulis, nanti Mesias itu matinya dengan ditusuk tangan dan kakinya. Ya, nanti kita melihat hal yang dahsyat di Mazmur. Ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis. Di Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai apa? Tanda pertobatan. Jadi baptisan air itu sebagai tanda kita bertobat, manusia lama kita mati, kemudian kita dibangkitkan menjadi manusia baru. Itu tandanya, ya. Tetapi Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya aku tidak layak. Dia akan membaptis dengan apa? Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yesus itu membaptis kita dengan Roh Kudus. Makanya Yesus berkata setelah kebangkitannya, kamu tunggu di Yerusalem, nanti Roh Kudus akan diutus Bapa, ya, di dalam namaku katanya. Maka kepenuhanlah 120 orang murid-murid itu di loteng Yerusalem. Anda harus mencapai pada baptisan yang kedua dan ketiga, yaitu baptisan Roh Kudus. Ketika Anda sudah menerima baptisan Roh Kudus, yaitu dengan berbahasa roh, maka Anda kemudian harus menuju pada baptisan yang ketiga, yaitu the fire, baptisan api. Ya, teman-teman, di mana Anda berapi-api memberitakan Injil Yesus dengan tanda-tanda dan kuasa, ya. Nah, itu. Jadi ada 3 baptisan, baptisan air, baptisan Roh Kudus, kemudian baptisan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini sekali lagi Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Sang Mesias itu yang akan datang setelah aku, Dia itu berhak memasukkan orang baik itu ke dalam surga, ya, gandum itu dimasukkan ke dalam lumbung, atau Dia berhak memasukkan apa? Kamu ke dalam neraka loh. Ya, kalau kamu tuh cuma debu jerami, nggak ada gunanya, kamu dibakar di dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, itu Dia yang punya kuasa, ya. Kesaksian lagi nih, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus dan berseru katanya, inilah Dia. Ya, dia nunjuk pada sepupunya sendiri nih, adik sepupunya. Inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata kepadamu, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Nanti akan datang orang sesudah aku, tetapi Dia itu sudah mendahului aku, sebab Dia itu sudah ada sebelum aku ada. Jadi Yesus itu sebelum Abraham jadi, Dia sudah ada. Sebelum Yohanes Pembaptis jadi, Dia sudah ada. Ya. Kemudian di Yohanes 1 ayat 29-30 sama. Pada keesokan harinya, ya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, ya, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, jadi Yohanes Pembaptis itu menunjuk adik sepupunya. Ini loh anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, nanti dia bakal disembelih katanya. Ya, dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Salah satu nama Allah itu adalah As-Somad. Ya, ini bukan Abdul Somad ya. Artinya yang esa, yang kekal, tidak terpengaruh dan tidak berubah. Ya, Dia yang dapat memuaskan setiap kebutuhan dengan cara yang Dia tahu adalah yang terbaik. Wow, ini ada tadi apa nih namanya teman-teman? Yahweh Jireh, ya. The Lord is my provider. Dia yang menyediakan segala kebutuhan kita. Dia adalah pribadi yang tidak bergantung pada ciptaannya, ya. Dia tidak bergantung pada apapun, sudah ada sejak kekal. Salah satu nama Allah adalah Al-Awal dan Al-Akhir.
artinya yang esa, yang pertama dan yang terpenting. Dia ada sebelum semua ciptaan dan penyebab segala sesuatu. Yang esa, yang terakhir, dia akan tetap ada setelah ciptaan binasa. Dan dia yang di atasnya tidak ada apa-apa. Ya. Nah, Wahyu 2 ayat 8, Yesus mengatakan demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, kata Yesus. Jadi Yesus mengaku dialah yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 13, kata Yesus, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesaya 41 ayat 4. Ini kita perjanjian lama ya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Yod-Heh-Vav-Heh, Hashem, ya. Aku Yahweh yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Ya, jadi Hashem berkata, aku yang pertama dan terakhir. Yesus mengatakan, aku yang pertama dan terakhir. Allah mengatakan dia yang pertama dan terakhir. Jadi apa kesimpulannya? Yesus mengaku dia adalah Allah. Ini adalah bukti kedua. Yesus berasal dari surga. Apakah ada nabi yang mengatakan aku berasal dari surga? Gak ada ya. Yohanes 8 ayat 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Wah, gak percaya Yesus, konsekuensinya apa teman-teman? Mati teman-teman. Ini mati yang kekal ya, karena kita semua harus mati, tapi kematian kekal. Ya, jadi yang dibicarakan Yesus ini adalah kematian kedua, ya, di mana kita terpisah selama-lamanya dari Allah. Sebab jikalau kamu tidak percaya, akulah dia, ego eimi, kamu akan mati di dalam dosamu. Wow. Percaya apa nih? Percaya Yesus sebagai nabi? Percaya Yesus sebagai imam? Atau percaya Yesus sebagai anak tukang kayu? Di atas pengakuanmu itulah tentang siapa Yesus, itu merupakan titik tolak keselamatanmu. Jadi pengertianmu tentang siapa Yesus, ya kalau kamu hanya sebatas nabi, hanya sebatas anak tukang kayu, ya apalagi hanya sebatas manusia baik, apalagi hanya sebatas guru yang baik, ya jadi orang-orang di luar Kristen, Yahudi dan sebagainya, mereka mengatakan Yesus itu baik kok, baik. Enggak, dia nggak pernah melakukan kejahatan kan, betul ya? Yesus nggak pernah mencuri, membunuh, memperkosa, betul nggak? Nggak pernah merampok, nggak pernah. Dia orang baik. Kalau pengertianmu hanya sebatas itu, kamu belum bisa diselamatkan loh. Yesus mengatakan kamu akan mati di dalam dosamu kalau kamu tidak mengenal aku dengan benar. Yesus mengklaim dalam konteks kalimat ini itu sebagai terang yang datang ke dunia. Wow. Ada nggak nabi lain yang mengaku sebagai terang yang datang ke dalam dunia? Ya, di ayat ke-12 dia berkata, akulah terang dunia. Ego eimi, akulah dia, terang dunia. Yesus berkata, aku ini terang dunia katanya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, ini bukan terang lampu senter, ya, bukan kalau listrik mati PLN itu bukan teman-teman. Ini terang hidup. Ya, Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar. Yesus itu keluar. Keluar itu apa? Bedal. Bedal itu apa tahu teman-teman? Nuzul. Ya. Datang dari Allah. Makanya disebut anak Allah. Kalau kamu datang dari Bali, kamu akan disebut anak Bali. Kalau kamu datang dari Kalimantan, kamu akan disebut anak Kalimantan. Ya, tapi Yesus itu datang dari Allah, maka dia disebut anak Allah. Aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Melainkan apa? Kehendak Bapa. Jadi, kalau ada sekarang gerakan Kristen Unitarian, ya, yang tidak bisa menerima ada 3 pribadi di dalam the Godhead atau divine being. Ini karena dia nggak masuk di akalnya, teman-teman. Yesus berkata apa? Dia punya kehendak sendiri loh. Bapa punya kehendak sendiri. Dan dia
tunduk, submit kepada apa? Kehendak Bapa. Kalau bukan pribadi yang berbeda, nggak bisa teman-teman punya kehendak sendiri. Itu namanya robot. Ya. Nah, keilahian Mesias itu keluar dari Allah. Maka dia disebut cabang atau tunas. Ya. Kemanusiaan Yesus itu lahir dan keluar dari Maria. Maka dia punya kodrat ganda ini, yaitu manusia ilahi. Dan dia satu-satunya yang unik, ya teman-teman. Satu-satunya yang punya kodrat ganda. Nah, Alkitab mengajarkan tadi Yesus adalah anak Allah satu-satunya. Nah, kita ini disebut anak Allah karena di dalam Yesus kita ini diadopsi, dimasukkan di dalam Yesus sehingga kita disebut anak-anak Allah juga, ya. Nah, ini adalah pengakuan iman Rasul Yohanes, ya. Ini adalah salah satu muridnya yang paling muda. Ini bukan Yohanes Pembaptis, ya, berbeda ya teman-teman ya. Ini adalah Yohanes 1, Injil Yohanes 1 ayat 1 ya sampai 5 dan 14. En arche en hologos. Pada mulanya adalah logos atau firman. Kai hologos en proston theon. Firman itu, logos itu berhadap-hadapan atau di dalam Allah, ya, di dalam theos. Kai theos en hologos, dan Allah lah firman itu. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan firman itu adalah Allah, tapi bahasa aslinya Allah lah sang firman itu. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, atau firman itu ada di dalam Allah. Dan firman itu adalah Allah, ya. Allah lah sang firman itu. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh sang firman itu. Dan tanpa sang firman itu, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam firman itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah nuzul, telah keluar dari Allah. Nuzul kemana? Nuzul ke dalam rahimnya Maria. Menjadi apa? Menjadi daging. Sark egeneto. Ya, menjadi daging. Menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Jadi kehendak atau keinginan hatinya Allah itu selalu ingin diam di antara kita. Ya, kemarin kita belajar Allah selalu ingin berkemah di antara kita. Ya, dia nggak pernah pengen berbicara dari balik tabir. Ya, dia selalu pengen face to face dengan kita. Dia pengen diam di antara anak-anaknya. Ya, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, firman atau logos ini bukan hanya perkataan yang diucapkan teman-teman dalam konsep Yahudi juga ya teman-teman, tapi hikmat, pengetahuan, pikiran, kecerdasan. Nah, Allah yang dapat dilihat itu disebut dafar atau memra atau firman Allah. Ya, itu konsepnya. Yesus mengklaim bahwa dialah mana itu, roti hidup itu yang turun dari surga. Di Yohanes 6 ayat 35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, ego eimi. Akulah dia, roti hidup itu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan apa? Haus lagi. Ini pasti kelaparan dan kehausan rohani. Ya. Yohanes 6 ayat 48. Akulah ego eimi, roti hidup itu kata Yesus. Yohanes 6 ayat 51. Akulah ego eimi, roti hidup yang telah turun dari surga. Aku ini roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan apa roti itu? Roti ini simbol apa? Yang akan kuberikan itu ialah dagingku, tubuhku ini loh. Ini akan jadi korban penebusan yang akan kuberikan untuk hidup dunia, kata Yesus. Supaya kamu bisa hidup, aku harus mati. Supaya kita bisa hidup, dia harus mati, teman-teman. Dan nanti kita akan membahas secara khusus mengenai apa itu penyalipan, bagaimana proses
crucifixion itu ya, atau penyalipan. Kalau Anda lihat itu teman-teman, dan Anda masih menghujat Yesus, setelah harga yang dia bayar untuk kita bisa hidup. Wah, saya nggak habis pikir tuh teman-teman. Ya, Anda bisa jadi mualaf setelah Anda mengenal bagaimana Yesus mengorbankan dirinya bagi kita, dan itu adalah kematian yang menyakitkan. Dia tuh jadi tumbal supaya kita bisa hidup. Saya nggak habis pikir tuh kalau Anda meninggalkan Yesus, teman-teman. Ya, nggak nalar bagi saya gitu. Kalau Anda lahir sebagai Muslim, mungkin Anda nggak pernah dengar kebenaran, betul nggak? Yang dicekoki ke Anda kan pokoknya Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Yesus kan anak Allah, ya, itu berarti salah, gitu kan? Allah itu pokoknya kulhu Allahu ahad. Allah itu pokoknya ahad. Ya harus satu. Pokoknya nggak boleh 3, nggak boleh 5, nggak boleh 10. Karena Anda nggak tahu. Itu wajar, teman-teman. Tapi kalau Anda setelah mengenal kebenaran, ini berarti saya nggak mudeng ini. Apakah kegagalan gereja, apakah kegagalan keluarga kita? Ya, karena keluarga kita itu nggak pernah duduk ngobrol tentang firman. Kok Anda bisa meninggalkan Yesus dengan begitu mudahnya? Itu saya nggak habis pikir loh, teman-teman. Setelah harga yang Yesus bayar bagi kita. Ya, Yohanes 6 ayat 58, Yesus berkata, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Mana itu? Ya, mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi kalau kamu nggak makan roti yang adalah simbol tubuh Yesus, bahwa kamu percaya tubuhnya itu ya dikorbankan supaya kamu tetap hidup selama-lamanya, kamu akan mengalami kematian kedua, yaitu terpisah dari Allah. Nah, ini adalah kesaksian Yohanes Pembaptis ya, ketika murid-muridnya datang kepada dia dan mengatakan, Guru, itu murid-murid Yesus itu juga membaptis, Guru, nanti dia menyaingi kamu gitu ya, saingan gitu ya katanya. Karena sama-sama kerjaannya membaptis gitu kan. Nah, kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan demikian di Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ya, jadi Yohanes Pembaptis tahu dan mengakui bahwa Yesus itu lahirnya ajaib. Dia itu sang Mesias yang dijanjikan. Ya, dia datang dari surga. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis, ya. Lalu Yesus berkata tentang dirinya sendiri, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia dan aku pergi kepada Bapa. Jadi dia tahu kemana dia pergi dan dia tahu dari mana dia datang. Ya, dia bukan seorang nabi yang berkata, aku tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Dan aku juga tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadamu. Aduh, cilaka ya teman-teman ya. Kalau kita ikuti saja tidak tahu, ya, bagaimana dengan kita gitu teman-teman. Ya, jadi Yesus tahu dari mana dia datang dan dia tahu kemana dia akan pergi dan dia tahu apa yang akan terjadi, ya. Di Yohanes 3 ayat 13 Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tidak ada. Selain daripada siapa? Mesias yang telah turun dari surga, yaitu Sang Anak Manusia. Ya, itu dirinya sendiri. Ya. Di Yohanes 6 ayat 38 Yesus berkata, sebab aku telah turun dari surga. Ada nggak seorang nabi yang berkata sebab aku telah turun dari surga? Bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, jadi benar kata Insan Mukoginta, Yesus adalah firman yang diutus. Benar, itu iman kita. Makanya Yesus berkata, untuk apa dia diutus? Untuk memperkenalkan bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Gak ada Allah lain, teman-teman. Gak ada itu Dewa Molok, Dewa Hermes, Dewa apa lagi tuh yang kamu sembah itu gak ada. Dia satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus berkata apa? Dan kamu harus mengenal aku sebagai apa? Sebagai jalan kepada Dia. Ya, kamu gak akan bisa mengenal Bapa kalau kamu tidak lewat aku. Karena akulah jalan, akulah pintu itu. Ya, karena aku nih anaknya. Kalau kamu mau kenal Bapakku, kata Yesus, kamu harus kenal aku dulu anaknya ini. Karena Bapa itu roh, dia gak kelihatan. Ya, kamu gak bisa langsung. Karena kamu ini udah ada di dalam dosa. Aku nih tangga menuju surga, kata Yesus. Ya, nah, pada waktu
naik kembali ke surga. Di Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, jadi dia adalah penguasa surga. Tadi Yesus mengatakan apa? Tidak seorang pun naik ke surga. Berarti sebelum Yesus itu tidak ada yang naik ke surga. Semuanya ditaruh di Seoul, ya, atau di dunia orang mati tadi. Sebagai tawanan, ya, sebagai tawanan roh. Nah, tidak seorang nabi pun mengatakan kepadaku diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Ada nggak nabi yang ngomong gitu? Nggak ada ya. Ya, tidak ada seorang nabi pun yang berkata aku ini penguasa surga dan bumi. Betul ya? Bahkan mereka berkata aku tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Ya kan? Nah, kemudian Yesus itu sumber air hidup rohani. Di Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, ini perayaan apa teman? Ini perayaan Sukot. Ya, makanya kenapa firman Tuhan sekali lagi hanya dipercayakan kepada orang Yahudi? Karena mereka yang punya perayaan Sukot itu. Bangsa lain tidak ada yang merayakan Sukot. Makanya Yesus berdiri dan berseru apa? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Karena di akhir dari perayaan Sukot, itu mereka punya ritual. Mereka akan ngambil air, teman-teman. Ya, air dari kolam, ya, kolam Siloam, ya, biasanya. Terus kemudian dialirkan, teman-teman. Dikucurkan ke tanah sebagai lambang air hidup. Ya, mereka menyebutnya air hidup, air yang mengalir. Ya, itu nanti ketika kita belajar perayaan-perayaan Yahudi, ada 7 perayaan yang Tuhan katakan kamu harus rayakan ini, karena ini merupakan simbol. Nah, di hari puncak perayaan itu, ya, yaitu ketika imam besar itu mengalirkan air hidup itu, teman-teman, sebagai lambang Tuhan mencurahkan hujan ke bumi, ya, untuk menumbuhkan tanaman-tanaman memberkati gitu ya, teman-teman ya. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Ya, makanya firman itu sekali lagi hanya dipercayakan kepada bangsa Yahudi, teman-teman. Makanya ketika Yesus ngomong, aku nih loh air hidup itu. Sebenarnya kamu merayakan setiap tahun itu ya, airnya dikucurin. Itu sebagai simbol aku, kata Yesus. Begitu juga dengan mana, roti yang turun dari surga, itu simbol aku. Itu loh yang mau Yesus katakan. Maka Yesus berkata apa? Musa itu menulis tentang aku. Kalau kamu nggak percaya apa yang ditulis Musa, ya kamu nggak bakal percaya deh apa yang akan aku katakan, kata Yesus. Ya, di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14, Yesus berkata, barang siapa minum air ini kepada perempuan Samaria ya. Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi katanya. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, yaitu air hidup itu. Yaitu apa? Roh Kudus. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, katanya kepada perempuan Samaria itu. Ya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Aduh, merinding saya bacanya, teman-teman. Tuhan itu luar biasa, teman-teman. Betul-betul kalau Anda tuh kepenuhan Roh Kudus, itu adalah hari yang harus Anda ingat-ingat, teman-teman. Anda tuh kayaknya ada ruang kosong ya di dalam hatimu. Kamu tuh haus dan lapar akan kebenaran dan mencari Tuhan. Ketika Roh Kudus itu turun atasmu, teman-teman, kamu tuh bisa merasakan kasih yang luar biasa. Jadi kamu tuh bisa melihat orang dan kamu tuh bisa mengasihi. Ketika ada air hidup, kita nggak sanggup teman-teman mengasihi orang. Orang tuh banyak yang nyebelin, tau nggak sih? Jengkelin, teman-teman. Tapi ketika Roh Kudus itu turun, kamu akan punya kasih itu, teman-teman. Tanpa Roh Kudus itu nggak bisa. Nggak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Ya, memang ada jenis-jenis orang tertentu yang perlu kita tengking, teman-teman. Ya. Nah, itu perlu kekuatan Roh Kudus, teman-teman. Ya, ada jenis orang tertentu memang tuh nyebelin banget, teman-teman. Lebih baik dihindari, kan gitu ya. Nah, Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk mengasihi musuh kita, teman-teman. Nggak mungkin kita itu bisa sanggup mengasihi orang yang menjelek-jelekkan kita tanpa Roh Kudus. Ya. Matius 5 dan 6 dikatakan apa nih? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuasai.
Nah, jadi lapar dan haus ini yang dimaksud Yesus adalah lapar dan haus secara rohani ya. Di Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus, "Akulah dia, ego eimi." Ya, akulah dia jalan itu dan kebenaran itu dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian di Amos 8 ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan apa? Mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan apa? Mendengarkan firman Hashem. Ya. Kemudian Lukas 22 ayat 19, Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka katanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi roti yang tidak beragi itu adalah perumpamaan tentang tubuh Yesus ya yang akan diremukkan di kayu salib sebagai penebus dosa. Makanya hanya orang Yahudi yang punya perayaan Paskah. Nah ya, bangsa lain atau agama lain tuh nggak ngerti maksudnya Yesus ya, perayaan Paskah itu tubuhnya itu harus dipecahkan atau harus diremukkan. Ya nanti ketika kita belajar Hamoyadim, jadi perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan, yaitu ada 7 perayaan yang harus dirayakan oleh orang Israel. Salah satunya adalah Paskah atau Pesak ya. Nanti kita akan melihat di situ gambaran tentang ini kata-kata Yesus ya teman-teman. Saya suka sekali, makanya saya selalu mengutip. Yesus tuh kalau berkata-kata tuh powerful, penuh kuasa ya. Nggak kaleng-kaleng kalau ngomong. Bukan semoga atau moga-moga, mudah-mudahan, nggak ada. Yesus kalau berkata tuh pasti. Makanya dia selalu berkata aminnya di depan. Jesus said, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. Wow. Wow, ya, Yesus kalau berkata tuh luar biasa. Sosok yang sangat mengagumkan. Yesus adalah sumber kehidupan. Nah, di Yohanes 6 ayat 53 sampai 58, Yesus mengatakan demikian nih. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Siapa yang akan membangkitkan? Yesus. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, nanti ketika kita membahas go to the Bible, ya dari mulai Kejadian sampai Wahyu, nanti kita akan bahas nih, apa maksudnya Yesus berkata, kamu harus makan dagingku dan minum darahku. Ya, jadi kita harus cerdas ya teman-teman. Maka Yesus berkata apa? Aku mengatakan kepadamu hal-hal yang rohani, supaya kamu tuh menangkap maksudnya. Makanya orang yang tidak punya Roh Kudus dan tidak cerdas rohani, itu susah menangkap kata-kata Yesus. Bingung terus dia tuh, muter terus di sini. Ya. Nah, seluruh sejarah mengatakan Tuhan melarang kita minum darah. Ya, karena di dalam darah itu ada nyawa dan Tuhan mengatakan barang siapa minum darah, aku pasti akan membunuhnya. Dia pasti mati. Ya, makanya kalau kita minum darah binatang apapun, penyakitnya itu ikut masuk, teman-teman. Kan di dalam darah itu sumber segala penyakit, kanker dan sebagainya itu keluarnya dari dalam darah. Nah, ketika Tuhan mengatakan jangan minum darah apapun karena aku telah memberikan darah itu menjadi pendamaian bagi nyawamu, karena darah memberikan pendamaian dengan perantaran nyawa. Dalam satu sejarah, Yesus berdiri dan berkata, dia memegang cawan berisi anggur itu. Dia berkata begini, minum, ini darahku. Ya, nah nanti kita belajar yang namanya the blood atonement, ini sesi khusus. Kita akan bahas secara tuntas dan jelas ya mengenai penebusan oleh karena darah. Jadi Anda harus melihat konsepnya itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu butuh waktu. Anda harus telennya pelan-pelan, teman-teman. Ya, nggak bisa langsung sekaligus ditelen. Makanya saya kasih Anda pelan-pelan per bab. Ya, nanti kita akan belajarnya pelan-pelan tuh. Supaya Anda mengerti konsepnya. Makanya nanti ketika sampai di kitab Yohanes ini, Anda langsung ngerti, oh itu maksudnya Yesus. Gitu.
Salah satu nama Allah itu adalah Ar-Razzaq, sang penyedia segala yang rohani dan material. Artinya yang Esa yang menciptakan semua sarana makanan spiritual dan jasmani. Dialah yang menyediakan segala yang dibutuhkan atau rizki. Itu berarti bahwa dia menganugerahkan semua sarana dukungan dan pertumbuhan untuk tubuh, pikiran, dan kehidupan spiritual. Tadi kita lihat ya, Yesus mengatakan, aku ini roti hidup yang turun dari surga. Aku ini terang hidup, apalagi. Aku ini adalah air hidup, kata Yesus. Ya, dia menyediakan semua untuk kebutuhan spiritual kita, pikiran kita, dan apa? Dan tubuh kita. Yesus itu paling tahu loh teman-teman, ketika dia mengatakan kamu harus mengampuni musuhmu. Kenapa? Kepahitan dan dendam itu menyebabkan semua penyakit kanker, betul nggak? Semua penyakit yang ada di dalam diri kita. Jadi dia tuh tahu bahwa obat untuk jiwa kita ini itu adalah apa? Pengampunan. Ya, ketika hati kita tuh tenang, jiwa kita itu tenang, ya, nggak sedikit-sedikit bunuh orang, penggal kepala orang. Itu teman-teman, ya, itu membuat tekanan darah kita naik turun tuh, ya. Nah, tapi ketika kita tuh damai, kita tuh tenang, kita bisa mengasihi orang. Itu adalah kebutuhan spiritual ya. Kalau kebutuhan jasmani nggak usah ditanya. Yesus satu-satunya yang bisa menggandakan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Dan itu kejadian 2 kali teman-teman. Ya, jadi dia adalah pembuat mujizat itu. Ya, nggak ada yang lain tuh, bahkan di kitab di Quran sendiri ditulis Al-Maidah. Wow, Yesus menurunkan makanan dari langit. Ikan paus katanya. Ya, turun dari langit. Bukan teman-teman, itu ikannya ikan-ikan kecil tuh loh, 5 roti dan 2 ekor ikan kecil, ya itu makanan orang biasa, ya itu yang digandakan Yesus, ya bukan ikan paus yang turun dari langit. Ini adalah bukti ketiga, bukti terakhir di video kita kali ini. Yesus adalah gembala yang baik. Jadi Yesus mengatakan demikian, aku ini ego eimi, gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Wow. Ya, Yesus meramalkan kematiannya sendiri di sini, ya. Ada lagi padaku domba-domba lain, bukan dari kandang ini, bukan dari bangsa Israel, ya, tapi dari Goyim atau bangsa-bangsa lain. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, makanya ketika Yesus hidup di dunia, karena dia kudus, dia nggak bisa mati. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Begitu kita berdosa, cepat atau lambat, kematian itu nggak akan ketuk pintu atau permisi. Ya, dia akan datang cepat atau lambat. Ya, jadi upah dosa adalah kematian. Karena itu semua orang telah berdosa. Semua dari kita harus mati. Ya. Nah, Yesus selama dia hidup di dunia, itu dia kudus, teman-teman. Makanya ketika disalib dikatakan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Semua dosa umat manusia pada waktu Yesus disalib itu ditimpakan kepada dia. Supaya apa? Supaya Yesus bisa mati. Kalau enggak dia nggak bisa mati. Dia nggak bisa turun ke dunia orang mati. Ya, makanya Bapa memalingkan wajahnya. Dan Yesus mengatakan apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, dia seumur hidup selalu memanggil Allah sebagai Bapanya. Ketika disalib, dia berkata, Eloi, Eloi, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, dia mengutip Mazmur 22, nubuatan tentang dia itu. Ya, Mazmur 22 itu adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kemudian di Mazmur 22 itulah nubuatan mengenai dia akan menusuk tangan dan kakiku. 750 tahun sebelum hukuman salib itu ditemukan. Ya, dia dijadikan kutuk. Dia adalah ular tembaga Musa itu. Ya, artinya dia dijadikan substitusi atau pengganti kita. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika di atas salib itulah supaya Yesus bisa mati, semua dosa umat manusia dan kutuk itu ditimpakan kepada dia. Murka Allah, penghukuman Allah itu ditimpakan ke atas dia. Supaya apa? Yesus bisa turun ke dunia orang mati dan mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Makanya ketika dia di hadapan Pontius Pilatus mengatakan demikian, kamu kok diem aja sih?
Nubuatan Nabi Yesaya mengatakan dia akan seperti domba yang keluh. Diam aja dia. Ya, yang dibawa ke pembantaian. Dia akan diam saja. Dia tidak membuka mulutnya. Ya, dia seperti domba yang keluh katanya, dibawa ke pembantaian. Itu nubuatan Nabi Yesaya. Yesus tuh ketika di hadapan Pontius Pilatus dia diam, dia tidak membela dirinya. Terus Pontius Pilatus mengatakan demikian, "Mengapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak membela dirimu? Bukankah aku berkuasa? Tidak tahukah kamu bahwa aku berkuasa melepaskan engkau dari hukuman salib ini?" Apa jawab Yesus? "Pontius Pilatus, kamu tidak mempunyai kuasa apa-apa atas aku," katanya. "Kalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari surga." Supaya apa? Supaya semua nubuatan di kitab nabi-nabi itu digenapi. Bahwa Mesias harus mati, harus menderita, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Itu harus terjadi. Tadi Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Itu tidak ada satupun nabi yang mengatakan dia adalah gembala yang baik. Tapi di dalam kitab Tanak atau di dalam perjanjian lama, siapa sih gembala yang baik itu? Ini Mazmur yang sangat terkenal teman-teman, yaitu Mazmur 23, ini Mazmur Daud yang menulis. Jadi seluruh kitab Mazmur yang 150 itu, tidak semuanya Daud yang menulis teman-teman. Daud hanya menulis sekitar 75 Mazmur. Ya, jadi konsep Quran mengenai Zabur itu diturunkan kepada Daud adalah salah. Ya, karena Zabur itu kumpulan kitab-kitab yang ditulis kurang lebih 1000 tahun. Jadi ada nyanyian Musa di situ. Ada Daud ya yang banyak juga, Salomo di situ, kemudian siapa lagi? Bani Asaf ya, Bani Herman, Bani siapa? Yudutun, itu banyak teman-teman, Mazmur. Itu dikumpulkan kurang lebih dalam rentang waktu 1000 tahun itu kira-kira kitab Mazmur. Ya, jadi terus-menerus dikumpulkan sedikit demi sedikit. Ya, kitab nyanyian atau lagu-lagu atau Zabur. Bahasa Ibrani-nya namanya kitab Tehilim. Ya, Tehilim, Mazmur itu disebut Tehilim. Nah, di The Dead Sea Scroll, di Gulungan Laut Mati, nanti kita menemukan satu Mazmur ditemukan, yaitu Mazmur 151. Ya, tapi karena nggak komplit ya teman-teman, Mazmur 151. Di kitab kita kan Mazmurnya sampai 150 ya, Tehilimnya sampai 150. Jadi nggak betul kalau Zabur itu diturunkan kepada Daud. Ya, karena kitab Zabur atau kitab Tehilim itu tidak semuanya ditulis oleh Daud. Ya, dikatakan demikian, Yahweh Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Yahweh Rohi itu juga Tuhan artinya melihat aku. Takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Gitu ya. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, ini bonus ya buat kalian teman-teman saya nyanyi ya. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ya, terus apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Ya, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman ini adalah dunia orang mati, teman-teman. Ya, jadi nanti roh-roh itu akan turun ke lembah kekelaman ini, nunggu di sana sampai Mesias datang. Ya. Aku tidak takut. Sebab apa? Kata Daud, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam apa? Di dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Oke, jadi tadi menurut Daud, gembala yang baik itu adalah Yahweh, ya. Nah, Yesus mengatakan dia Yahweh Rohi, gembala yang baik. Nabi Yeskiel mengatakan apa, teman-teman? Yeskiel 34 ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Tuhan berkata demikian ya. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Elohim Yahweh. Di Yeskiel 34 ayat 23, firman Tuhan mengatakan demikian. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Nah, pada waktu Tuhan mengatakan kepada Nabi Yeskiel, aku akan mengangkat satu orang gembala, yaitu Daud.
Daud sudah mati, teman-teman. Sudah ratusan tahun dia mati. Ya, setelah nubuatan ini dikatakan. Jadi Daud itu adalah prototipe atau tipologi daripada Mesias. Nanti kita lihat ya. Jadi seluruh kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Perjanjian Lama itu merupakan simbol, kiasan, perumpamaan, tipologi daripada Yesus dan kehidupannya. Exactly, tepat. Ya. Daud sudah mati nih pada waktu Tuhan memberikan nubuatan ini kepada Nabi Yeskiel. Ini adalah nubuatan mengenai sang tunas, yaitu anak Daud, yaitu Mesias, ya, yang akan dilahirkan dari keturunan Daud, yang akan menjadi gembala Israel. Ya, makanya Mika 5 ayat 2, Nabi Mikayah mengatakan apa? Engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan menjadi apa? Gembala Israel, memerintah atas Israel, yang sudah ada sebelum waktu ada, yang ada dari sejak kekekalan. Ya, jadi gembala yang akan lahir di Bethlehem Efrata itu, dia itu keberadaannya sudah ada dari sejak Nah, teman-teman tuh harus tahu kenapa domba ya, kenapa nggak bebek gitu. Tahu ya, kenapa nggak gembala bebek? Domba itu punya keunikan tersendiri, teman-teman. Jadi kalau Anda pernah tahu, pernah ke Israel ya, atau Anda pernah melihat orang angon domba, beda sama bebek, teman-teman. Kalau bebek tuh angonnya di belakang, betul nggak? Tukang angonnya kan di belakang tuh, dipecuti tuh, biar bebeknya nggak lari ke kanan ke kiri. Tapi kalau domba tuh nggak, gembalanya nggak di belakang. Gembalanya tuh ada di depan. Dan domba itu mengenal suara gembalanya. Ya, jadi ketika gembala itu duduk makan siang, terus domba-domba itu juga merumput, teman-teman. Kecampur nih domba-dombanya nih di Israel. Tapi begitu gembalanya berdiri, dia memberikan siulan gitu ya, atau apa ya, tanda, sinyal gitu ya. Entah dia ngomong apa gitu ya, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Ketika gembalanya ini memberikan sinyal, suara, domba itu mengenalinya. Bisa nggak ketuker loh. Dia tahu, oh ini gembalaku. Itu teman-teman, bedanya. Ya. Nah, domba itu hanya mendengarkan suara gembalanya saja. Mereka itu bisa membedakan antara suara gembalanya sama orang lain. Dan mereka tidak akan mengikuti orang lain. Ya, makanya Anda jangan salah gembala, teman-teman. Kalau salah gembala, payah Anda. Ya, berat. Ya. Apalagi gembala kaleng-kaleng yang lari, melarikan diri. Ya, ketika apa? Domba-dombanya tercerai-berai. Dia malah lari menyelamatkan diri sendiri. Makanya saya heran ya, ada orang yang membela ulama-ulama yang lari dari hukum katanya. Kita kan harus melindungi ulama kita loh. Salah. Pemimpin atau gembala itu harus melindungi dombanya. Mosok domba melindungi gembalanya? Ya salah toh rek, kebalik. Gembala itu yang harus menjaga dombanya. Mosok domba melindungi gembalanya? Gimana sih kalian tuh? Ya. Nah, domba yang terlepas dari kawanannya dan tersesat, itu dia nggak bisa pulang cari jalan sendiri. Nah, kalau domba itu tersesat, teman-teman, domba itu biasanya menggigil ketakutan dan dia mengembek. Kemudian dia kayak stroke, dia lumpuh, nggak bisa jalan, karena dia ketakutan tuh. Jadi gembala itu harus menemukan domba ini, ya, domba yang tersesat ini, domba yang hilang. Ini saya harap Anda bukan domba yang tersesat ya, teman-teman. Dan memanggulnya kembali di pundaknya. Ya, ibu saya dulu pernah meninggalkan Tuhan, teman-teman. Dan suatu saat, ya kecelakaan yang cukup berat, ya hampir merenggut nyawa. Ibu saya berdoa, ya di dalam kamar dia menangis. Kemudian dia mendengar satu suara katanya. Kamu adalah domba yang terhilang. Suara itu muncul 3 kali. Kamu adalah domba yang terhilang. Kamu adalah domba yang terhilang. Nah, sejak itu ibu saya balik, teman-teman. Ikut gembala lagi, ya. Tidak salah gembala, ya. Nah, jadi makanya Yesus mengatakan apa? Kalau ada satu domba yang hilang dan tersesat, dia cari. Dia tinggalkan domba yang 99 itu, kata Yesus, dia cari. Makanya Yesus selalu mengatakan apa? Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Makanya Yesus memberi perumpamaan tentang domba yang hilang, kemudian tentang apa? Tentang dirham yang hilang dan tentang anak yang hilang. Nah, Mazmur 95 ayat 7 sampai 8. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya.
dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada masa di padang gurun. Ya, jadi konsep Yahudi, Tuhan itu adalah gembalanya. Umat Yahudi, umat Israel itu adalah domba tuntunan tangannya. Makanya ketika Yesus mengatakan demikian di Yohanes 10 ayat 28-33, orang Yahudi tahu. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa yang memberikan hidup? Aku, kata Yesus. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ketika Yesus mengklaim ini bahwa dia adalah gembala yang baik, kemudian Yesus mengatakan aku memberikan hidup yang kekal, dan dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, echad, ya. Heis di sini ya, heis ya. Heis esti ya, dipakai kata heis esti di sini atau echad. Orang Yahudi itu tahu apa yang Yesus klaim, makanya orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus karena kamu tuh menghujat Allah katanya. Yesus berkata, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku, kata Yesus. Tapi apa jawab orang-orang Yahudi itu? Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi klaim Yesus menyatakan, klaim Muslim yang mengatakan Yesus nggak pernah ngomong kok dia Allah. Lah Yesus tuh mau dilempari batu berkali-kali. Dia berkali-kali mengklaim dirinya Allah. Makanya orang Yahudi menghadapkan Yesus ke Mahkamah Agama, kemudian ke Pontius Pilatus, karena menuduh Yesus adalah menghujat Allah, blasphemy, menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus tuh berkali-kali menyatakan dirinya dia Allah, ya makanya mau dilempari batu dia berkali-kali. Nah tadi kita sudah melihat Alkitab menggambarkan bahwa Allah adalah gembala yang baik, ya membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dia menuntun ya kita sebagai kawanan dombanya. Yesus mengatakan aku ini gembala yang baik. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus juga mengatakan akulah pintu kepada kawanan domba itu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan masuk mendapati padang berumput hijau, dia akan makan dan dia akan kenyang. Kamu jangan masuk melalui pintu lain, kata Yesus. Ya. Nah, bagaimana dengan Allah? Apakah Allah menuntun orang yang tersesat? Quran surah An-Nisa 4 ayat 88. Di situ Anda bisa baca, maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Quran surah An-Nisa 4 ayat 167-169. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka, kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi menurut pandangan Muslim, saya tuh bingung kenapa Muslim itu berusaha memualafkan orang Kristen. Kan kita ini tersesat. Ya dikatakan kita ini orang-orang yang tersesat. Kalau kita ini sudah disesatkan oleh Allah, kamu tuh nggak akan bisa memberi kita petunjuk. Gitu loh teman-teman. Lalu apa itu Khairul Makirin, yaitu pembuat tipuan terbaik? Quran surah Al-Imran, Quran surah 3 ayat 54. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Ya berarti Allah menipu, mereka juga dibalas sama Allah, ditipu lagi tuh. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya.
Harusnya Allah adalah sebaik-baiknya pembuat tipu daya, the best of the deceivers. Ya, mereka menipu dan Allah menipu dan Allah adalah yang terbaik dari semua penipu. Itu harusnya terjemahannya. Ya, kalau Anda terjemahkan langsung, Anda tinggal copy paste, Anda tinggal pakai Google Translate. Ya, Anda copy bahasa Arabnya Al Imran 3 ayat 54, kemudian Anda masukkan. Ya, Anda Google langsung, Anda paste. Ayat ini akan berbunyi, mereka licik dan Tuhan licik. Dan Tuhan adalah kelicikan yang terbaik. Makar, membuat rencana yang jahat atau licik. Ini berkonotasi negatif. Jadi kata makar, itu kalau Anda tahu kan, orang memberontak itu apa? Kamu merencanakan makar nih ya kepada negara. Kamu mau makar nih, kamu artinya memplot atau merencanakan sesuatu yang negatif. Nah, makanya Muhammad berkata, ya Allah, katanya, buatlah makar atau rencana untukku, katanya, di pihakku. Jadi supaya orang lain, untuk orang lain, ya. Tetapi jangan membuat rencana makar melawan aku, katanya. Ya, jadi Muhammad sendiri ketakutan nih kalau Allah tuh nanti membuat makar untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, Mazmur 101 ayat 7 mengatakan apa? Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Amsal 12 ayat 20. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, licik atau menipu, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau tadi dikatakan barang siapa disesatkan, dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Bagaimana dengan Yesus? Yeremia 24 ayat 7, Tuhan berkata, Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Yahweh. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kamu hati yang baru, katanya. Ya. Dan aku akan menjauhkan kepadamu hati yang keras. Nah, itu kata Tuhan ya. Yesaya 65 ayat 1 Tuhan berkata, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Makanya banyak orang yang dulu tidak kenal Yesus itu ditemui oleh Tuhan Yesus. Ya, ada yang ditemui dalam mimpi. Banyak orang muslim ditemui dalam mimpi ya. Kalau Anda lihat di kesaksian-kesaksian ya. Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Lalu orang itu bingung, maksudnya apa nih jalan, kebenaran dan hidup? Ya nggak pernah dengar dia firman ini ya. Nah, aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Wah, ini Tuhan kita dahsyat, teman-teman. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Yesus datang mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Ya, kalau Anda lihat di Lukas 15 dan Matius 18, ini Lukas 15, ada perumpamaan tentang apa? Dirham yang hilang, domba yang hilang, anak bungsu yang hilang. Jadi Tuhan itu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kita ini yang terhilang. Tuhan datang cari kita. Ya, kalau handphone saya hilang, handphonenya nggak bisa dong cari saya, harus saya yang cari handphone gitu loh. Karena handphonenya tuh milik saya. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Di Matius 18 ayat 11, Yesus berkata demikian. Karena sang anak manusia, yaitu Mesias, datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus itu datang kepada miliknya sendiri dikatakan. Untuk apa? Mencari kita ini loh yang terhilang kayak domba tadi loh. Kita tuh cuma mengembek, menggigil kedinginan. Ya, kitalah yang terhilang, bukan Tuhan. Kita tidak bisa mencari jalan pulang. Tuhan datang cari kita. Itulah bedanya kekristenan. Jadi agama itu adalah upaya manusia mencari Tuhan. Kok bisa? Tuhan emangnya hilang kemana gitu loh. Tetapi kekristenan adalah upaya Tuhan datang mencari kita yang terhilang. Ya, beda arah teman-teman antara agama dan kekristenan ini nggak nyambung. Ya, itulah sebabnya Yesus berkata,
Di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Dan aku pulang kembali kepada Bapa, aku mempersiapkan tempat bagi kamu, kata Yesus. Ya, kemudian di Markus 2 ayat 17, Yesus berkata demikian, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang ke dunia ini, katanya, bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Beda konsep gak tadi? Beda ya teman-teman. Nah ini dahsyatnya Tuhan kita, bukan hanya dia memberikan petunjuk, bukan hanya dia menampakkan diri kepada bangsa yang tidak mengenal dan mencari Tuhan. Dia memberikan kepada kita hati dan roh yang baru untuk kita mengenal Tuhan. Yehezkiel 11 ayat 19 berkata, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan apa? Roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang lembut. Ya, Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang lembut. Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Hashem. Ya, mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Amin. Nah, dari kata inilah kita mendapatkan yang namanya Alkitab, The New Testament atau Perjanjian Baru. Ya, karena janji Tuhan di kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Hashem. Aku akan mengadakan apa? The New Covenant, suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ini nubuatan double prophecy, ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Ini perjanjian Taurat, ya. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan atau Baal yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Hashem. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Hashem. Aku akan menaruh apa? Tauratku dalam batin mereka, di dalam loh-loh hati mereka. Dan menuliskannya di dalam hati mereka. Ini Roh Kudus. Ya, jadi Hashem bicara mengenai kalau di perjanjian lama hukum itu ditulis di loh-loh batu. Makanya hukum Taurat itu mematikan. Ya, ketika hukum Taurat itu turun, yaitu di hari Shavuot, hari raya Pentakosta, 3.000 orang mati pada waktu itu. Ya, mereka akan membuat anak lembu emas. Jadi pada hari itu ketika hukum Taurat itu diberikan, 2 loh batu itu diberikan, 3.000 orang mati. Tapi di perjanjian baru begitu Roh Kudus itu dicurahkan, begitu Taurat itu ditulis di dalam hati kita, ya, roh kita dibaharui kata Tuhan, ya, kemudian Roh Kudus itu turun atas kita, 3.000 orang diselamatkan pada waktu itu dan dibaptis. Ya, itu bedanya. Aku akan menaruh Tauratku tidak lagi di batu, kata Tuhan. Tapi apa? Di dalam batin mereka, di dalam rohmu itu aku akan menuliskannya. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi apa? Umatku. Dan Tuhan berkata demikian. Gak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Hashem. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Hashem. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, and your sins I will remember no more, kata Tuhan. Nah, perjanjian yang baru ini tadi bicara apa? Bicara mengenai kedatangan Roh Kudus. Di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 ini janji Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan apa? Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan apa? Mujizat. Di mana? Di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah
sebelum datangnya hari Hashem yang hebat dan dahsyat itu. Barang siapa berseru kepada nama Hashem akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada apa? Keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Hashem akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi di mana akan ada keselamatan, teman-teman? Di Sion, di Yerusalem. Ya, janji ini digenapi di Kisah Rasul 2 pada waktu hari Pentakosta atau Shavuot. Nah, tadi sudah kita lihat bagaimana Alkitab mengatakan bahwa Hashem itu adalah gembala yang baik. Hashem akan datang sebagai tunas Daud. Ya, Hashem itulah sendiri mana yang turun dari surga. Hashem itulah sendiri air hidup itu. Ya, nah Muhammad itu memberitakan Injil yang lain atau another gospel. Quran dan Muhammad itu menyangkal Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya. Tadi Yesus mengatakan di Yohanes 10 dikatakan apa? Aku datang untuk memberikan apa? Nyawaku bagi domba-dombaku. Untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Hal ini bertentangan dengan pondasi dasar Alkitab. Jadi yang disangkal itu 3. Ketuhanan Yesus, kematiannya, dan kebangkitannya. Di 3 hal inilah teman-teman terletak keselamatan kita gitu ya. Jadi Anda boleh nggak percaya bahasa roh, Anda boleh nggak percaya penafsiran roh, Anda boleh nggak percaya roh-roh teritorial ya. Anda boleh tidak percaya peperangan rohani dan sebagainya. Anda boleh nggak percaya dibaptis percik lah, diapain lah, boleh. Tapi kalau Anda nggak percaya 3 hal ini, Yesus Tuhan, Yesus mati bagi dosa-dosa kita, dan dia bangkit pada hari ketiga, maka kamu nggak akan bisa diselamatkan. Lah, ketiga hal ini yang menjadi landasan dasar iman kita itu dibalik ditolak. Ya. Muhammad menyangkal the sonship of Jesus. Ya, Yesus adalah anak Allah yang kudus. Padahal Yesus mengatakan orang yang kau sebut dengan Allahmu itu adalah Bapakku, kata Yesus. Ya, tadi kita lihat ya buktinya ya. Nah, Yesus mengatakan dia anak Allah. Muhammad menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus. Ini sudah dinubuatkan sejak dari Taurat, Mazmur, dan seluruh kitab para nabi. Ya, Muhammad menyangkal apa? The Lordship, ketuhanan Yesus. Ya, and the sonship of Jesus Christ. Ya, nah konsep Al-Masih adalah anak Allah itu ada di dalam Yahudi dan Kristen. Kemarin di video ke-7b sudah kita tunjukkan ya bahwa kalau Anda menyebut dia Al-Masih atau Mesias itu artinya Anda menyebut dia anak Allah gitu loh. Ya itu sama, setali 3 uang gitu. Ya. Nah, ini ada di mana? Di Markus 14 ayat 61. Tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa ketika ia dihadapkan kepada imam besar. Kemudian imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apakah engkau Mesias, anak Allah? Ya, itu di kitab Matius. Ya. Kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Al-Masih? Ya, Al-Masih dalam konsep Yahudi adalah anak Allah. Ya, siapa yang menyangkal bahwa Yesus adalah Al-Masih? Dia itu adalah Al-Masih Dajjal, Antikristus. Yaitu dia yang menyangkal siapa? Baik Bapa maupun anak. Jadi Muhammad memberitakan Injil yang lain. Di Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu apa? Terkutuklah dia. Oke teman-teman, tadi sudah ada 3 bukti. Kita akan lanjutkan ke video 8b. Ya, di mana Yesus mengatakan dia adalah Hashem. Silakan Anda boleh download dan sharingkan video ini. Semoga menjadi berkat bagi seluruh teman-teman di Indonesia. Ya, lanjut lagi. Lanjut lagi, Bu. Udah habis ya bahannya? Pak Munir mungkin mau bertanya, Pak Munir. Monggo Pak Munir. Pak Munir. Apa koneksinya yang nggak terganggu? Silakan Pak Munir. Dari yang tadi ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Munir. Itu baru 3 bukti, Yang suruh dia ya. tanyakan, suruh dia mengulang apa yang Itu baru, sudah didapat. ya baru 3 bukti. Videonya ada 3. Tadi Yesus dari kekal, Yesus sudah ada sejak kekal. Kemudian Yesus merupakan Ar-Razak atau penyedia makanan dan minuman rohani. Dan yang ketiga Yesus dari surga ya. Baru 3 bukti. Bukti apa lagi, Bu?
Iya, tapi gini, Mas. Ya, mulai pertama itu saya cari-cari ya, kok nggak ada perkataan Yesus gitu. Yang ada Yeremia, perkataan Loh. Yesaya, Loh, tadi Lukas, panjang lebar itu Yohanes. Bapak nggak dengar perkataan Yesus. Ya kan yang bilang Yohanes gitu. Loh, Yesus mengatakan semua nubuatan mengenai aku di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi, dan di kitab Mazmur harus digenapi. Bapak tadi dengar nggak kata Yesus di Lukas 24? Ya, tapi iya sih, memang gitu ya. Memang kalau misalkan Yesus mengatakan bahwa akulah apa yang tadi ya, akulah juru selamat gak gitu ya, akulah alfa dan omega. Tapi tadi ibu juga bilang aku datang bukan kehendak dari itu sendiri gitu. Dan bahwa Yohanes tadi ayat 12 mengatakan aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri gitu. Jadi walaupun dia bilang aku alfa omega, itu bukan berarti Yesus yang alfa omega, karena dia bukan berkata dari dirinya sendiri. Itu yang membuat saya agak ragu. Nah, Yesus itu gambar dan rupa Allah, Pak. Tahu ya, karena dia firman. Sekarang saya ini dengerin suaranya Pak Munir. Ini Pak Munir apa Pak Muncir? Ya Pak, ini suaranya Pak Munir, tapi bukan Pak Munir gitu. Loh, suaranya Pak Munir bukan Pak Munir, Pak. Jadi Kok saya bisa? ngomong sama siapa? Iya, Kak. Iya, intinya ya ada kalimat tambahannya gitu. Ini bukan Nggak begitu, suaranya bukan Pak Pak. Munir, Yang, tapi suaranya Ada Pak kalimat tambahan, Munir Pak. gitu. nggak mungkin lah aku ngomong sama suaranya Pak Munir. Iya. Masuk, Pak Munir cuma berusaha. Suaranya. Pak, pernah nggak Bapak dapat telepon terus ada orang ngomong, bisakah saya bicara dengan suaranya Pak Munir? Ada nggak orang telepon Bapak kayak gitu? Ada. Itu siapa? Suaranya Pak Munir gitu. Kok mirip Orang suaranya telepon Edo Bapak ya? nih, Gitu. itu Pak halo, Munir ya, halo, katanya. bisa saya bicara dengan suaranya Ya, Pak Munir? Ada nggak Pak? Misalkan gini, kata istrinya gini, siapa tuh Mas? Ini suaranya Mas Edo. Kok mirip suaranya Pak Munir ya? Nggak Yang mungkin. gitu. Jadi Kamu nggak pasti bilang dikatakan itu kok Mas mirip Edo. Pak Munir ya gitu kan? Nggak mungkin, Dan nggak aneh mungkin. tuh kalau- Kamu bohong, kamu bohong. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin saya telepon Pak Bagus tiba-tiba, bisakah saya bicara dengan Oke. suaranya Pak Bagus? Nggak mungkin. Artinya gini, artinya saya nggak akan membantah di sini. Saya kan udah bilang kebebasan berpendapat tuh harus selalu dinomorsatukan, nggak apa-apa. Kalau saya katakan Yesus adalah firman Allah dari Quran, nggak apa-apa. Saya nggak. Iya, ya, Yesus firman Allah. Saya kalau kalimatullah ada memang, tapi bukan berarti anak Allah. Karena kalau misalkan Yesus itu anak Allah, berarti orang tuanya Yesus itu pisah ranjang. Satunya ada di dunia, satunya ada di sorga. Jadi pengertiannya bukan Modern anak ini. Allah, anak-anak. Ini intinya Pak Orang Munir bicara aja. itu gini loh, intinya Bu Sofi, Iya. intinya Pak Munir itu cuma mau menyangkal. Pokoknya kalau dari Alkitab Ya. putar, kalau yang Bukan dari yang- Al-Quran, ulama yang ngomong pun 100%. Alhamdulillah, 100%. Kan Bener. juga. Kalau Bu Sofi dari Alkitab dan semua pokoknya salah. Itu namanya apa itu? Double standar gitu. Ya kalau nggak cari Aku itu Pak kebenaran, ya. menurut saya sih enggak. You tidak cari kebenaran sama sekali. Iya, nggak Gini. apa-apa. Memang gini. Bahkan Kalau nggak apa-apa. Kita juga nggak apa-apa. Cuman yang di sini supaya ngerti aja kalau bahwa misalkan Yohanes 12 ayat 14 ada apa ya? Boleh lah gitu. Anda mengutarakan dalil. Selama masih ada Yohanes 12:49 itu kan kita masih penuh dengan tanda tanya. Apa benar ini perkataan Yesus? Sedangkan Yesus datang bukan kehendak dari diri sendiri dan berkata. Kenapa Bapak nggak tanya bahwa apakah benar perkataan ini perkataan dari Jibril dan apakah benar yang dari Jibril itu dari Allah? Pernah tanya nggak? Apa itu? Bapak pernah tanya nggak? Apakah benar perkataan ini dari Muhammad? Apakah benar perkataan Muhammad ini dari Jibril? Apakah benar perkataan Jibril dari Allah? Pernah tanya gitu nggak? Iya, itu memang ada dalilnya gitu.
Ya, loh Ada iya dalil. justru iya dalilnya itu benar dari Allah atau cuman dari Muhammad, dari Jibril, bukan dari Allah. Kan benar gak ini Kalau dalilnya nih? kita manusia ini Pak memang berdasarkan Alkitab nomor 1 ya. Kalau di Alkitab ya yang kita yakini ada dalilnya, ada tulisannya, ya kita wajib mengimani. Bukan Pak, bukan. Quran itu kan Nah. keluar dari mulutnya Muhammad. Dari mana Iya. bukti-buktinya apa? Buktinya Dan apa kalau wajib Anda juga Muhammad? imani kitab Anda itu Yohanes 12:49 itu wajib juga Anda imani bahwa Yesus memang berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Lo benar Pak, memang dia Yesus itu Allah berkata-kata dalam bukan dari dirinya sendiri, memang benar. Yesus dan Bapa adalah satu. Gak mungkin, Loh. gak mungkin. Jadi kalau misalkan Yesus dan Bapa satu, yang ditampar oleh orang Yahudi itu berarti Allah juga kan lain. Loh, Jadi- makanya Bapak kan nggak pernah gini loh Pasti dijelasin bukan. berapa kali. Nah. Itu kan manusianya Yesus. Kemanusiaan Yesus ya Iya, manusia, bukan Allah itu sendiri. Ya sekarang Kemanusiaan dalilnya dan di mana? kealahan beda. Hah? Sekarang dalilnya Ya dalilnya seluruh Alkitab itu dalil. Enggak, yang mengatakan bahwa Yesus memiliki Seluruh dua Alkitab ada itu nggak dalil, perkataan Pak. Yesus? Gini, Pak, Yang itu seluruh mengatakan Alkitab. bahwa Enggak. Yesus- Sebentar. Perkataan di dalam Alkitab seluruhnya dalil, Pak. Kelasnya Muhammad itu sama dengan Yohanes, Pak. Enggak, Muhammad tapi itu kan Bapak rasul. bilang- Sebentar. Yohanes itu rasul, Pak. Jadi perkataan Yohanes itu perkataan dari Allah Tuhan, Pak. Sama seperti Bapak percaya perkataan Muhammad itu perkataan dari Jibril dan dari Allah. Perkataan Yohanes itu sama. Tarafnya daripada siapa namanya Muhammad dan Yohanes dan Paulus itu sama tingkatnya. Kalau saya percaya Cuman- yang datang dari surga ya Pak. Iya, cuman masalahnya Bapak percaya mana? Rasulnya itu rasulnya Muhammad atau Paulus gitu, atau Yohanes. Jadi tarafnya itu sama, Ya. Pak. Tentu yang apa ya? Bahkan siapa namanya rasul-rasul itu menulis surat. Muhammad tidak menulis surat, Pak. Tidak nulis apapun. Yang ditulis itu sahabatnya, kemudian masih di dalam pelepah-pelepah, kemudian Umar, kemudian setelah Umar siapa tuh 10 tahun, kemudian baru dikumpulkan di zamannya Utsman. Itu udah kerajaan. Ya. Kemudian itu adalah produk kerajaan. Lalu semua yang beda, semuanya dikumpulkan dan dibakar. Jadi apakah itu benar-benar 100% dari Muhammad? Bapak beriman kepada Utsman. Ya. Sebentar. Jadi itu tarafnya udah beda. Jadi dari Muhammad ke turunan-turunannya yang ke sahabat-sahabatnya. Jadi yang Bapak percaya itu adalah sahabatnya Muhammad. Dan dari sahabatnya Muhammad ngomong dari Muhammad gitu. Nah, itu tarafnya rasul. Utsman bukan rasul. Utsman bukan rasul. Yang rasul itu yang Bapak percaya adalah Muhammad. Nah, di sini di dalam Alkitab yang adalah dikatakan firman Tuhan, dan Muhammad pun harus mengakui ada Injil dan ada Taurat, itu rasulnya Yohanes. Jadi tarafnya itu sama dengan Muhammad, hanya rasulnya di dalam Alkitab itu dia yang tulis. Kalau rasulnya di dalam yang Bapak percaya itu Utsman yang atur isinya semua. Jadi Bapak percaya siapa? Jadi sama aja, Pak. Dalilnya Bapak itu dalil yang ditulis oleh Utsman. Mengatakan bahwa itu dari Muhammad. Muhammad mengatakan itu dari sebentar. Muhammad mengatakan itu dari Jibril. Jibril mengatakan dari Allah, tapi Allahnya nggak pernah ngomong sama Muhammad. Allahnya nggak pernah ngomong sama sekali sama Muhammad. Itu Semuanya itu adalah Al-Quran itu kan Jibril, bukti katanya firman Jibril. Allah. Katanya Jibril, bukan katanya Allah. Katanya Jibril. Nah, Jibrilnya sendiri tidak pernah ketemu siapa-siapa, katanya Muhammad. Muhammadnya juga nggak pernah tulis, katanya yang ditulis oleh Utsman dan sahabat-sahabatnya. Jadi yang Bapak percaya itu katanya. Dalilnya itu dalil dari katanya. Nah, kita nggak Sesuai nggak dengan mengatakan ayat benar. Injil? Hah? Sesuai nggak dengan ayat Injil? Sesuai dengan nggak dengan ayat Injil yang mengatakan Nah, bahwa salah satu Allah palsu, itu tidak Pak. akan pernah dilihat.
Salah satu itu palsu, Pak. Sesuai. Salah satu palsu Ya kan karena sesuai, kontradiksi. kan? Jadi yang asli, Maksudnya- sebentar, apanya? Apanya sesuai? Kan Injil mengatakan bahwa Allah itu tidak akan pernah kamu bisa lihat, dan Allahnya kami pun tidak Loh. bisa kami lihat. Sesuai nggak dengan dalil Makanya yang di tempat Allahnya Anda? di dalam Nah. Alkitab itu sangat jelas, Pak. Allah memang nggak bisa dilihat. Nah, karena nggak bisa dilihat, dia perlu ada perwujudan. Perwujudannya itulah anak Allah. Ya. Kalau Allah ada wujud, itu bukan Allah, Pak. Itu dewa. Allah yang langsung memiliki keberadaan kealahan itu ada wujudnya dan ada di satu tempat tertentu, berarti dia dibatasi oleh ruang. Dia lebih kecil dari ruang. Dia tidak bisa mengatasi ruang. Jadi berarti dia itu dewa. Tetapi Allahnya yang tidak kelihatan di dalam Alkitab itu memiliki perwujudan. Perwujudannya ini ciptaan, Pak. Dia mengambil perwujudan. Ya. Perwujudannya itu adalah manusia. Manusianya Pak. Allahnya itu Allah. Gitu. Jadi justru kalau tidak ada Bapa dan Anak, itu Allah bodong, Pak. Atau enggak Allah yang asing. Allah yang tidak pernah dijumpai oleh seluruh ciptaan. Oleh karena itu, Nabi Bapak pun nggak pernah ketemu sama sekali. Nggak pernah lihat, gitu. Allah yang asing, Allah yang bisa transenden, dan Allah yang bisa imanen, dekati umatnya, hanya mungkin dia adalah Bapa dan Anak, dan rohnya. Rohnya itu bisa masuk ke dalam setiap orang yang percaya, bisa berbicara, bisa ada di mana-mana. Jadi, Bapa, Anak, dan Roh itu bukan tiga, tetapi adalah kebagaimana yang dikatakan oleh Bu Sofi. Itu yang logis, Pak. Allah harus seperti itu, Bapa, Tuhan Anak, dan Yesus Roh. dan Tuhan Allah sama nggak? Nah, Tuhan Yesus dan Tuhan Kealahannya Islam sama, Pak. sama nggak? Pak Munir itu berkali-kali Hah? dijelasin nggak mudeng. Saya tanya sekarang. Iya, justru makanya gue Enggak, lagi. enggak. Saya tanya. Rohnya Iya, Bapak iya. sama tubuhnya Pak Munir itu sama apa enggak? Jawab saya. Roh Bapak sama tubuh Pak Munir itu sama apa enggak? Enggak sama. Ya sudah. Enggak Apakah sama. roh Bapak sama tubuhnya Pak Munir itu bukan Pak Munir? Roh tetap ada dalam diri kita, nggak akan mungkin Iya muncul ke memang. dunia. Makanya Yesus berkata, Ya. aku di dalam Bapa. Bapak memahami itu. Berarti yang dilahirkan itu apa? Yang disebut Bukan, Pak. Pak, Allah, Pak, Pak. Pak. Tidak. Hah? Iya. Kayaknya kita mesti doain dia dulu deh. Itu ada. Enggak, dia bukan. nggak Karena ngerti. Gini. Bu Sofi, karena dia bukannya mau mengerti, tapi dia berusaha melawan. Jadi, Bu Sofi ngomong apa? Iya. Sebentar, Bu Sofi ngomong apapun, bahkan pandangannya Bu Sofi pun dia suruh ulangi nggak bisa. Jadi dia sama sekali tidak mau mengerti. Enggak, Pak. Kalau Bapak bisa mau berusaha mengerti perkataan Bu Sofi, bisa mengulangi yang Bu Sofi ngomong, kemudian lalu berdasarkan yang Bu Sofi ngomong, Bapak mengatakan, Bu Sofi, Anda mengatakan demikian toh, itu salah, karena demikian, itu berarti Bapak mendengar. Kalau Bapak sampai perkataannya Bu Sofi aja nggak bisa angin, artinya Bapak nggak pernah mendengar. Bapak cuma berusaha counter. Nah, itu bukan seorang yang berargumen. Dan itu cuman debat-debat kusir ataupun cuman menentang dan nggak mau dengar. Begitu Bu Sofi ngomong, mungkin Bapak bisa sambil bikin kopi, sambil itu. Tadi Bu Sofi ngomong ya? Oh, udah selesai Bu Sofi. Kemudian Bapak baru ngomong lagi. Bu Sofi ngomong apa? Nggak dengar sama sekali. Kalau orang dengar itu bisa ngulangin, Pak. Gitu. Saya bukan marah ya, tapi memang seperti itu. Bapak berusaha, cuman menolak Oke. saja, tidak berusaha Ini. mendengar dan berputar. Kalau Pak menurut saya, Munir. kecuali mau jelasin kepada penonton, kalau enggak ya di grup lain aja, di ruang lain aja. Ini Pak Munir, lihat ya Pak Munir. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada. Sesuai kan? Diam dulu kau. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah.
tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi, yang memperkenalkan Allah Bapa itu secara sempurna, utuh dan benar ada Yesus. Jadi ketika Yesus datang di dunia ini, memang dia datang dan keluar dari Allah. Ini tadi yang Pak Munir lihat ini Pak, biar Bapak lihat ya, yang tadi Bapak suka ngomong-ngomong itu, biar Bapak pelajari dulu ini, biar Bapak mengerti ya, perhatikan. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi orang yang percaya kepada Allah Bapa di surga, wajib harus percaya kepada Yesus. Karena siapa Allah Bapa itu, Yesus yang memperkenalkannya secara utuh. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku, kata Yesus. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Makanya orang yang sungguh hidup di dalam Yesus itu mengalami terang yang sejati, tidak hidup dalam dosa di situ. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi. Kedatangan pertama ya, bukan untuk menghakimi, untuk menyelamatkan. Nanti kedatangan kedua baru menjadi menghakim. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Jadi semua orang akan dihakimi berdasarkan apa yang Yesus ajarkan. Ketika Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup, orang nggak percaya, ya kebenaran Yesus itu akan menjadi hakim. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Maka jelas sekali bagi orang Kristen, siapa yang tidak menerima Yesus secara utuh, kebinasaanlah padanya. Jadi Pak Munir harus pikirkan itu. Seluruh perkataan Yesus kami terima bulat-bulat, Pak. Tapi Pak Munir tidak. Oke? Ya. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Sejak Abraham. Yesus jadi Tuhan. Yesus nggak pernah jadi Tuhan, Pak. Dia Tuhan menjadi manusia, itu aja nggak dengar-dengar. Sejak kapan? Kok sejak kapan? Sejak Yesus baru dilahirkan atau di dalam kandungan sudah Tuhan ya? Dari sebelumnya, Pak. Dia itu Allah yang kekal, Pak. Allah yang sejati. Dari Allah yang sejati. Iya, artinya yang dikandung Bunda Maria itu adalah Tuhan. Tuhan menjadi manusia, Pak. Itu kemanusiaannya diambil dari kandung Maria, Pak. Kemanusiaannya. Jadi ada double, Pak. Dia manusia dan Allah. Double, Pak. Bisa double nggak? Coba ulangin. Yesus adalah, menurut Kristen, Yesus adalah manusia dan Allah. Coba ulangin. Yesus manusia sejati, Allah sejati. Coba ulangin. Menurut Kristen, Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Coba ulangin dulu. Jangan terusin dulu. Menurut Kristen, Yesus, loh, dalilnya mana? Pada mulanya adalah, jelas dong ada. Pada mulanya adalah Firman adalah Allah. Firman menjadi manusia. Kenapa ada dalilnya lagi? Sudah ada kan? Masa ngomongin dari dulu nggak dengar-dengar? Coba ulang. Menurut Kristen, coba ulangin aja. Ulangin dulu. Jangan maju dulu. Kristen, Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Nah, manusia Allah sejati, manusia sejati. Manusianya ya manusia. Coba ulangin. Manusianya ya manusia. Manusianya Yesus ya manusia. Manusianya ya manusia. Iya. Allahnya ya Allah itu sendiri. Allahnya ya Allah itu Yesus sendiri. Bukan Bapak bukan Yesus. Begini, makanya Artinya dijelasin sama Bu Sofi. Yesus bukan Bapak.
Ya benar. Yesus bukan Bapak. Ini kamu makanya Bapak pengertiannya sangat kurang sekali. Bapak itu adalah dia di dalam apa ada dirinya sendiri. Yesus itu adalah perwujudannya, Pak. Yang menjadi manusia nusul itu adalah perwujudannya, Pak. Pak Munir itu ngerti nggak? Quran itu firman Allah apa kitab, Pak? Firman Allah. Sekarang Bapak mengatakan firman itu nuzul jadi buku. Kalau Islam kan percaya firman itu turun jadi buku. Tapi kalau Kristen Enggak, percaya yang mushafnya itu bukan firman turun Allah. jadi manusia. Loh, firman Allah itu, Pak. Mushaf Firman itu Menurut bukan Kristen, firman menurut Allah, Islam. Itu kertas itu. Loh, yang turun kertas, Pak. Jadi boleh, Pak. Quran itu dibakar yang- boleh. Boleh Itu saya firman injek-injek Allah yang nggak Quran ditulis Bapak? itu. Enggak, Quran Bapak boleh Firman saya itu injek-injek yang nggak? gitu- Boleh saya bakar? Ya nggak boleh. Nggak boleh karena Loh, di situ kenapa? Kan itu tertulis kertas. firman Allah. Kecuali tertulis Injil dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Karena firman Allah itu ya Ya, yang dalam itu bahasa jadi Arab. mulia kalau di dalamnya ada dituliskan firman Allah. Kulit kambing pun jadi suci kalau dituliskan firman Allah di situ. Tapi Kulit kok kambing firman itu kan Allahnya bisa bisa nih, dimakan bau. kambing, Pak? Pak, saya tanya, kenapa ada firman Allah bisa dimakan kambing, Pak? Ganti topik. Ya nggak apa-apa kan. Karena buat Oke, kemudahan silakan. kita untuk membaca maka dituliskan gitu. Hati makanya Pak Munir pasti salah. Mau Iya, Pak gimana? Munir itu cuma Sekarang gini, Sendiri kok. aku juga ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan buat Pak Munir. Dari mana domba kecil bisa mengenal Pak Munir? Ayo coba jelaskan. Iya dari Zoom, Dari Zoom ya? dari Zoom. Ah, iya. Iya. Berarti aku tahunya dari suaranya Pak Munir kan? Iya, tapi mengenal suara Pak saya Munir itu nggak dari- pernah berubah jadi wujud gitu. Oh iya, nggak Oh pernah iya, wujud. karena Kenapa? kita manusia Karena Pak terbatas, Munir- Pak. Beda sama Tuhan, firman-Nya itu sempurna. Kemarin aku udah jelasin loh ke Bapak, firman kita sama firman-Nya Allah beda. Firman Tuhan itu sempurna, nggak kayak firman kita. Allah Tapi itu itu bukan sempurna. ya Allah mau berwujud kok nggak boleh, ada Pak. itu. Ya nggak boleh karena Allah itu tetap Allah gitu. Allah nggak boleh berwujud, Pak. Manusia ya manusia. Allah nggak boleh Gitu, berwujud, Pak, ya. Pak. Sebentar, Allah nggak boleh berwujud. Siapa yang kasih hukumnya? Allah tidak boleh berwujud. Allah nggak boleh mengenakan wujud. Nggak boleh. Kok bisa sih, Pak? Allah nggak boleh berwujud. Di dalam Quran dikatakan Gini. Allah punya wajah, Allah punya tangan, tangannya dua-duanya di sebelah kanan. Terus pada hari penghakiman Allah akan menunjukkan betisnya. Nah, kira-kira betisnya Allah seperti apa, Pak? Kalau aku gini. Pemahamannya Pak Munir itu seperti ya sudahlah, mau dicampur minyak telur minyak apa tetap gitu pemahamannya. Apa yang bisa Iya, membuat bro. Artinya Nah, aku tanya tadi. nggak apa-apa bro, kan gini bro. Kalau orang Islam semua, kalau orang itu Kristen semua bro, lalu amal ibadah untuk menjalankan atau mengabarkan ayat Injil kan nggak punya Anda gitu. Jadi supaya Anda itu mempunyai pahala untuk memberitakan Injil itu kan ada gitu. Kalau Islam Kristen semua ya, kalau Kristen semua nanti siapa yang mau mengabarkan Injil kan gitu. Parah bicara dengan orang apa nggak bisa. Udah nggak bisa kok fungsikan alarm itu. Upaya juga sih kawan ini. Shalom. Iya, shalom. Bisa saya bicara? Iya, bicara. Pak Robert. Halo. Jadi Pak Robert, Yes. satu pertanyaan buat Anda ya. Pak Munir masih kenal saya. Ya. Iya, suaranya. Ibrani 1 ayat 8, Pak. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah
tetap untuk seterusnya dan selamanya. Di situ artinya Bapak menuhankan anak itu. Itu gimana penjelasan Pak Robert itu? Coba Bapak maksudkan ayat itu adalah Bapak menuhankan anak gitu. Ya, tahtamu ya Allah gitu kan. Tetap untuk seterusnya. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata. Tentang anak ia berkata. Maksudnya Allah yang berkata. Tahtamu ya Allah tetap untuk selamanya dan seterusnya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Oh, ini anak sama bapak saling menuhankan ini. Pak, itu halo Pak, sebenarnya saya ini orang yang paling dibandingkan sama teman-teman saya di PIA nih. Tapi ya saya mau berusaha sama Bapak Ibu yang ilmunya lebih tinggi. Saya mau saya mau menjelaskan masalah itu dengan keterbatasan saya. Bisa nggak Pak Ibu yang ada di PIA ini? Ya bisa Pak. Ya bisa. Dan mohon izin sebab saya silakan, Pak. menyadari bahwa ilmu saya lebih cetek lah. Tapi ya saya mau berusaha. Pak Munir maksudnya itu. Ya kan kebebasan berpendapat. Nah, ya. Tongkat kerajaan itu maksudnya adalah itu tentang kekuasaan Tuhan itu sampai selama-lamanya yang telah diserahkan kepada si firman si anak itu. Anak itu kan firman. Kalau kita mulai Yohanes 1 ayat 1. Nah, itu firman yang menjadi manusia. Nah, itu taktanya si anak itu sampai selama-lamanya, Pak. Kekuasaannya sampai selama-lamanya. Begitu. Nah, ini Lalu kenapa manggil Allah Pak kepada anak itu, Pak? Kok bapaknya memanggil Allah gitu ke anaknya? Bapaknya memanggil Allah. Iya, memanggil Allah. Tahtamu ya Allah kan gitu kan. Sang anak itu adalah Allah. Jadi kepada anak itu sebenarnya bukan tentang ya. Bukan tentang anak, terjemahan Indonesianya. Kalau saya mau menjelaskan tentang Tritunggal, Bapak puyeng nih nanti. Enggak, nanti aja. Jadi saya lurus-lurus saja. Ya mohon maaf. Saya juga Tritunggal. Jadi kalau mau menjelaskan Pak Munir ini jangan pakai Tritunggal deh. Nah, bisa aja bilang, ya dia juga itu Pak Munir. Nah, Pak Munir itu nggak ngerti-ngerti. Dia juga. Kemarin udah aku jelasin. Kalau saya mau jelaskan secara Tritunggal, Bapak makin puyeng. Iya, Pak Windur. Pak Windur, sebenarnya kepercayaannya Pak Munir itu Allahnya itu dewa. Jadinya itu cuma bisa ada di satu tempat pada saat tertentu. Jadi kayak buto gede gitu, duduk di atas takhta. Nah, itu adalah dewa. Sedangkan Allah yang sesungguhnya itu tak terbatas ruang dan waktu. Jadi bisa hadir sebagai bisa hadir di banyak tempat, tak terbatas tempat. Karena Allah itu bukan masalah keberapaan, tapi adalah kebagaimanaan. Allah itu maha hadir, bisa aja datang dalam wujud. Iya Pak. Jadi mereka sangat. Tapi dia tetap memenuhi seluruh Tapi kalau kepercayaannya Pak Munir itu adalah Allahnya dewa, gitu. Itu di dalam Alkitab tuh dewa. Ini Pak. Bentar aja mau tanya sama Pak. Saya sampaikan. Maksudnya mereka itu. Silakan. Allah itu duduk sebagai bos bisa nyuruh-nyuruh Pak. Nah, seperti Allah kita itu yang imanen yang bisa belusukan. Nah, mereka nggak mereka anti itu Pak. Allah yang bisa mereka berpikir. Nah, mereka berpikir kalau Allahnya kayak kita gitu, itu berarti ada banyak Allah ataupun gimana? Mereka nggak ngerti. Mereka berpikir Allah itu dalam konsep ciptaan. Jadi Allah itu kayak ciptaan, kayak boneka, kayak raksasa, kayak sesuatu. Jadi itu dewa. Itu pagan, Pak. Mereka bahwa Allah mereka itu bisa nyuruh siapa aja. Boleh aku bertanya dulu sama Alex? Kemudian Bapak Ibu yang ada di sini, kita coba, saya udah berkali-kali dialog sama Pak Munir. Orang ini Pak Munir bagus. Halo. Pak Munir ini bagus sekali, baik sekali untuk berdialog. Tapi ya kita harus pelan-pelan. Nah, waktu itu kita berdialog tentang. Gua tunjukin Pak Alex ini
Pak Munir nggak ngerti apa-apa. Tunggu dulu. Bentar ya. Ya. Ya, oke. Silakan kasih domba. Munir, aku tanya, anak itu Allah apa bukan? Ya kalau kata siapa Ibrani 1 ayat 8 tadi ya Allah katanya. Sudah, Oke ya, jadi gini. Apa bukan? Bapak itu Allah apa Jadi ya, bukan? iya jadi benar ya yang kata saya bahwa bapak sama anak itu saling bahwa bapak sama Allah sama bapak sama anak itu saling menuhankan Bukan gitu. menuhankan satu. Benar dong. Dia kan nggak ngerti. Pak Munir udah berapa lama di sini nggak paham. Ya ada ya. Pak Munir, Udah ngerti ya. sabar. Oke. Adalah Allah. Ya. Ya, bukan saling mengalahkan, bukan. Ya, silakan Pak. Jadi gini ya, di dalam iman Kristen itu kan Allah itu, Bapa itu memuliakan Kristus, Kristus juga memuliakan Bapa. Jadi mereka saling memuliakan. Di situ Pak Munir. Karena tetap bahwa kehadiran Yesus yang adalah firman-Nya adalah wujud nyata kehadiran Allah itu sendiri juga di tengah-tengah dunia. Itu yang harus Pak Munir tancapkan di otaknya di situ. Jadi tahtamu ya Allah akan kekal selama-lamanya. Kenapa begitu? Karena memang kehadiran Yesus itu untuk menyatakan otoritas kekuasaan Allah itu. Dan Allah juga memberikan otoritas kekuasaan itu kepada firman-Nya yang hadir di dunia ini sebagai manusia, itulah Yesus. Makanya dikatakan bahwa Allah mendiami Kristus, Kristus mendiami Allah itu karena Allah dengan firman itu yang menjadi manusia itu tidak bisa dipisahkan. Dan Yesus sendiri katakan, Bapa permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Jadi kemuliaan Yesus itu ya kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang sama dengan kemuliaan Bapa. Bagi orang Kristen, Allah itu Esa. Dia memiliki firman kekal dalam dirinya, firmannya bukan ciptaan. Dia memiliki roh kekal dalam hakikat dirinya. Yang bilang Yesus adalah firman itu dalilnya di mana? Yohanes 1 ayat 14. Itu perkataan Yesus. Iya, Alkitab itu kan semua kan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Makanya lihat ini saya tunjukkan ya. Itu adalah Allah. Ini saya tunjukkan samamu. Jadi Alkitab itu lebih hebat daripada kitabmu. Jadi nggak usah kau protes. Ini lihat ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini ayat Alkitabnya. Udah mengerti? Ini dia ayatnya. Oh, itu cuma perkataan Yohanes, perkataan Yesusnya mana? Iya. Jadi kami orang Kristen itu tanya. Kau dengar nggak? Orang Kristen berpedoman kepada Alkitab. Bukan hanya berpedoman kepada perkataan Yesus, tapi seluruh Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu sebuah kebenaran yang sejati, hakiki. Oke. Erben, aku ngomong sama Erben dulu, Erben. Jadi kalau caranya Pak Munir ya, itu artinya gini, kalau kita ngomong Al-Quran ya, kita ngomong gini, itu kata siapa? Kata Allah, bukan itu katanya Utsman bin Affan, karena ditulis di zamannya Utsman bin Affan. Mana kata Allahnya? Oh bukan, itu katanya Utsman bin Affan, Allahnya yang ngomong di mana? Loh, bukan, itu kan Al-Quran, itu kan dari Allah. Enggak, bukan. Itu adalah perkataan Utsman bin Affan, yang nulis karena Utsman bin Affan. Begitu terus. Nah, itu kata, atau enggak paling jauh, itu jadi kata gini, Jibril. Al-Quran Mana itu kata kan Allah? bukan terjemahan, Enggak. Mas ya. Iya, sama aja. Al-Quran Sama itu aja. bukan terjemahan. Tetap Kalau aja itu kata Jibril. Itu kata Jibril, Pak. Kata Allahnya di mana? Kapan Allah? Sebentar. Pak Munir. Kalau sebentar Pak Munir. Kalau Pak Munir tahu Al-Quran Oke. dan Pak Munir baca dan pelajari, Bapak murtad, Pak. Jadi memang dibuat supaya Bapak tuh nggak ngerti apa-apa, cuma menghafal Al-Quran saja. Tapi kalau Bapak belajar betul-betul bisa murtad, Pak. Kalau ngerti Arabnya. Tapi Nah sekarang saya mau tanya. Bahayanya
Bisa di-sharingkan Al-Imran ayat 45 nggak? Al-Imran ayat 45. Ya. Bapak percaya nggak Isa atau Yesus itu adalah kalamullah atau firman-Nya Allah? Iya, kalimatullah emang. Tapi diciptakan atas dasar kalimat Allah. Jadilah gitu kan. Mana Itu kan kata kalimat Allah. diciptakan? Mana kata diciptakan? Ibarat- Kalau Bapak bisa dukun ya, buktikan, ibaratkan- sebentar Pak. Kalau Bapak bisa Bisa membuktikan gitu kan. Isa diciptakan, saya mualaf. Coba Bapak tunjukin ayat Nah. mana yang dikatakan Yesus diciptakan. Ya semua yang berawal itu Bu ya, yang pada mulanya nggak ada, lalu berangkat dari Kan tadi saya sudah buktikan. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Aku turun dari surga. Bapak tadi nggak dengerin. Yesus mengklaim dia itu kekal, Pak. Yesus mengklaim dia itu sudah ada sejak kekal. Sekarang saya tanya, kemarin Bapak mengatakan firman itu suara. Dari Al-Imran 45, bisa dibacain nggak nih Al-Imran 45? Kecil banget tulisannya. Kalau Yesus kekal, kenapa Musa nggak ada satupun ayatnya di Taurat menceritakan tentang Yesus? Pak, Yesus itu firman, mudah nggak Pak? Sebelum dia nuzul, Yesus itu nama yang diberikan waktu dia nuzul ke dunia. Ini Bapak lihat nih Al-Imran 45. Ingatlah ketika apa tuh, coba bacain dong, kecil banget nih ini tulisannya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan dalam kurung kepada Allah." Tafsir ringkas Kemenak RI. Selanjutnya Allah memberi kabar gembira kepada Maryam akan lahirnya seorang putra sekaligus gambaran sosok tersebut. Ingatlah ketika para malaikat, yakni malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran seorang anak yang diciptakan melalui kalimat firman-Nya darinya, yaitu seorang putra. Ya, nama dan gelarnya adalah Al-Masih, Isa putra Maryam yang telah menjadi seorang terkemuka di dunia dengan gelar kenabian dan tersucikan dari dosa, dan di akhirat dengan derajat yang tinggi dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Oke, stop sampai di sini. Aku mau jelasin ya. Tidak ada di situ kata Isa itu diciptakan. Itu tafsir, Pak. Ya, yang ada adalah kalimatnya Allah. Kalimatnya Allah ini bukan suara A, I, U, E, O, Pak. Kalau suara nggak bisa punya nama. Ya, karena ketika sebentar. Ketika malaikat Gabriel mengatakan namanya ialah, jadi itu kalimat itu sudah punya nama. Bapak ngerti nggak kalimat ini? Kalimat ini tuh adalah kalimat lampau, Pak. Jadi sebelum Yesus itu lahir, dia sudah punya nama. Namanya Isa. Nah, ini ada kesalahan di dalam Quran, Pak. Namanya tuh bukan Isa Al-Masih. Al-Masih itu bukan nama. Al-Masih itu gelar. Makanya di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Injil tidak pernah dikatakan namanya adalah Yesus Kristus. Namanya adalah Yesus. Kristus itu gelar. Jadi ini merupakan kesalahan besar di dalam Quran, Pak. Ya, jadi Al-Masih itu bukan nama, Pak. Al-Masih itu gelar. Jadi ini tidak mungkin merupakan firman daripada Tuhan yang sejati. Ini pasti ngawur. Ya, karena kalau ini firman Tuhan yang sejati, Tuhan nggak mungkin tahu kalau Al-Masih itu bukan nama. Al-Masih itu bukan nama, Pak. Ya, Al-Masih itu gelar. Ya, ini kesalahan besar ini di dalam Quran. Al-Imran 45 ini. Khusus ayat ini Anda percaya nggak? Saya menjembatani, Pak. Loh, ya saya nggak percaya dong, Pak. Nggak percaya dong, itu perkataan Jibril. Itu yang namanya udah kenapa? Ini perkataan Muhammad sendiri, Pak. Yang namanya Al-Masih. Loh, lah kenapa Bapak kalau ngutip-ngutip Alkitab? Bapak percaya kepada Alkitab nggak? Iya, percaya. Injil yang dibawa Yesus, aku 100% percaya. Buktikan sama saya Injil yang dibawa Yesus. Kalau Bapak bisa buktikan di mana Injil yang dibawa Yesus, saya mualaf. Ini lihat ya. Ini lihat dulu ini. Perkataan bodoh ya, Pak. Al-Masih. Ini Al-Imran 45 ini pernyataan bodoh ya, Pak. Namanya Al-Masih itu bukanlah nama, itu gelar. Ini pernyataan
kelihatan bodoh ini, Pak. Itu Stop, stop, kebebasan stop. berpendapat saya. Ini lihat dulu ini. Bukan berpendapat, itu fakta. Tahu nggak? Anda tuh jangan bodoh gitu loh. Para malaikat berkata. Iya, para malaikat kan, para malaikat kan, Nah, bukan Allah kan, bukan Allah kan. Iya, Ya. iya. Oke, udah selesai. Nah, Udah, malaikat berkata itu ulang. Berkata Sebentar. siapa? Ulang dulu, baca dulu dari awal. Baca dulu dari awal. Ketika para malaikat berkata, oke, bukan Allah, sudah. Ah, Udah. ya. Nah, malaikat itu menyampaikan perkataan siapa? Nggak Perkataan tahu. sendiri, Pak. Nggak tahu, nggak ada saksinya. Nggak ada saksi, itu katanya Sekarang malaikat, gini, Pak. Bu, ya. Saya dapat nih Bu ya info Bu ya bahwa Ibrani 1 ayat depan itu sudah dirubah, direvisi. Gimana menurut Ibu? Nggak mungkin, Pak. Karena gini, Pak. Yesus itu punya bukti dia Tuhan. Ya, makanya saya berkali-kali ngomong, ketika orang Yahudi mengatakan, apa buktinya kamu anak Allah? Yesus nggak mengatakan, akulah Allah sembah. Sebentar. 45 ayat 6. Sebentar. Mazmur 45 ayat 6. Ya. Ketika orang Yahudi bertanya, apakah tandanya kamu anak Allah? Apakah tandanya kamu tuh bisa menyamakan dirimu dengan Allah tuh loh? Kok kamu berani-beraninya klaim kamu tuh setara dengan Allah? Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya. Jadi bukti dia Tuhan, itu nubuatannya Pak tentang kematian dan dia bangkit sampai sekarang nggak mati-mati lagi selamanya. Nah, sekarang saya tanya, Bapak tahu nggak alasan Yesus disalib? Bapak kali mengatakan, Yesus nggak pernah ngomong dia Tuhan, Yesus nggak pernah klaim dia Tuhan. Sekarang saya tanya, apa alasannya orang Yahudi mau menyalibkan Yesus, Pak? Ya memang seperti yang diceritakan di Injil, memang orang-orang rabi-rabi Yahudi itu memang suka memburu para nabi, dan itu diceritakan di Injil memang ya. Saya nggak tanya itu. Alasannya Yesus dihadapkan ke Pontius Pilatus untuk dihukum salib. Apa tuduhan mereka? Oke. Karena harapan Yahudi itu datang nabinya itu bukan dari Arab gitu, nggak sesuai dengan keinginan Yahudi gitu. Datangnya dari Arab, sedangkan bukan dari kalangan mereka gitu. Mana ada ini aneh-aneh aja ini. Mana ada orang Yahudi mengharapkan Nabi datang dari Arab? Keluk-keluk kau. Yang Enggak ada di dalam Mazmur itu. Masias ya. Enggak ada. Kau makin udah. Makin banyak kau bicara menunjukkan kebodohan di sini. Tapi nggak sadar bodoh. Mazmur 147 itu enggak pernah ada nabi diberikan kepada bangsa selain Israel. Boleh aku tebak nama Munir bentar aja? Ya udah lanjut. Oke, Munir. Isa Al-Masih artinya apa? Isa Al-Masih itu artinya Isa itu kan bukan nama ya. Udah lah lu. Gigimu keluar. Isa bukan nama. Isa bukan nama katanya. Namanya apa? Almasih gitu. Udah, Pak. Tanya. Kita ngomong sendiri aja. Enggak. Artinya Isa Al-Masih apa? Masukin ke itu aja, masukin ke. Nggak usah, tunggu dulu biar ku ajar dulu di sini, biar umat Islam tahu. Ini ada baru nih. Ada yang baru ini. Ku kejar dia. Iya. Siapa yang mau turun? Ya terus, silakan. Loh, silakan gua tanya. Ya, silakan. Iya, Isa Al-Masih artinya Apa? Keputus ya. ya, Isa Al-Masih artinya Apa itu? Pertanyaannya. Saya tanya. Pertanyaannya. Isa Pak Al-Masih Munir, itu nama, nggak bisa diartikan. Oh, nggak ada artinya ya. Berarti yang mengartikan orang bodoh semua ya? Ya. Nah, Ya. ajarin kamu satu ya. Iya, Saya soalnya tantang kalau semua, kita saya namanya tantang Abdullah semua. nggak bisa dipanggil hamba Allah. Ya kamu nggak ngerti. Ini dengarkan aku, nanti kamu diskusikan sama teman Islam. Oke. Isa Al-Masih Oke, itu ada, Isa itu namanya, nggak ada artinya. Al-Masih itu pengusap. Sekarang yang saya tanya sama umat Islam semua, Isa mengusap apa? Kalau prediksi saya, tunggu dulu, prediksi saya, Isa mengusap dosa, menghapus dosa. Mengusap itu menghapus. Tapi saya tantang semua sama umat Islam semua, debater Islam,
Yang diusap Isa Al-Masih, Isa itu siapa? Apa yang diusap? Iya, Oke, lanjut. dosa-dosa. Ya, anggaplah dosa gitu, ya. Lalu cara menghapusnya kata Yesus gimana? Ya udahlah, Isa pengusap. Apa yang diusap? Menurut saya Bukan yang diusap batu hitam. Yang diusap batu hitam. Ya kan, Ya dulu ya itu. kan ada cara-caranya, cara menghapusnya gitu kan. Cara Iya, menghapusnya apa kata Yesus arti gimana? pemahaman umat Islam tentang mengusap? Apa yang Nah, gini, diusap Bro. oleh Isa? Ya, kau lah. Oke, kalau nggak ada Tanya. Nabi Isa menjelaskan ilmu tentang Allah, semua orang itu berdosa. Semua orang itu nggak tahu cara ibadah gimana, cara menyembah Allah gimana. Yang di Isa Al-Masih, Isa pengusap. Pengusap apa? Ayo. Gua tantang Ya, semua. andaikan betul ya. Andaikan betul dia pengusap. Artikan betul lah. Ya mungkin pengusap dosa memang. Cuman kan ada cara-caranya. Bapak lihatlah Ada screen ibadah-ibadah yang harus dikerjakan. Pak Munir. Bapak lihat dong layar. Nama Isa itu nggak ada artinya, Pak. Ya, itu merupakan koresponden ya. Ya, terserahlah mau Isa mau apa. Nama aslinya itu bukan Isa, Pak. Nama aslinya Yeshua. Bapak tahu nggak? Yesus ini dari bahasa Yunani, nama aslinya adalah Ibraninya Yeshua, karena Yesus itu bukan orang Yunani, tapi orang Yahudi. Bapak tahu nggak arti nama Yeshua? Nggak tahu, Bu. Artinya juru selamat. Nah, Bapak ini baca ini selamat, apa, Pak? betul-betul. Matius 1, sekarang Matius 1 ayat 21 Bapak baca. Iya, iya. Yahwa Juru selamat penyelamat. itu ya, Ada, Bapak baca dulu Juru yang selamat itu iya. Bapak baca dulu Matius 1, 21, coba yang di layar dibaca, Pak. Matius 1 ayat 1 ya. Ayat 21 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Artinya bukan Tuhan laki-laki ya. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Bukan Tuhan loh ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dengan cara, kan gitu, perlu dipertanyakan juga. Dia akan melahirkan Menjadi seorang korban anak. penebus. Bapak ngomong yang lahir bukan Tuhan, kita lihat ya. Lagian ini apa si Munir ini udah pernah dibilang Tuhan itu bukan nama, Kristus itu bukan nama, itu gelar. Namanya itu Yesus. Tuhan itu kan gelar. Tuhan itu kan bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Yunaninya Kurios. Kristos itu Kristus. Halo, Oke, Ibu, Bu Sophie, jelaskan dulu dengan detail ya. Ibu, Saya dulu, soalnya sini rame. Ibu, halo. Kan Pak Halo, Munir minta ya. mana Tuhan yang lahir itu. Kasih aja Lukas 2. Lukas 2 ayat 11. Nah, itu Ya, baru. Lukas dong, Lukas itu nggak pernah ketemu Yesus, kurang paham itu Lukas itu. Lukas kan nggak pernah ketemu Yesus. Kalau bisa yang lebih dekat gitu. Lukas supaya sampai itu yakin gitu. adalah Allah juga Muhammad juga nggak pernah ketemu Allah. Pak Munir. Ya kan ketemu Muhammad ketemu Yesus. Iya, dengan Jibril pun nggak jelas, nggak ada buktinya.